Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kasih setianya nyata di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Kita akan membaca dari ayat 69 sampai 75. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian ini menceritakan tentang penyangkalan Petrus akan pengenalannya kepada Tuhan. Bagian ini tentunya mengingatkan kita bahwa setiap kita itu rentan dan tidak kebal terhadap goncangan iman. Tentunya ada banyak hal yang dapat menggoncang iman kita, yang sampai-sampai membuat kita menyangkal Tuhan. Mengalami kebaikan dan keajaiban Tuhan tidak menjamin kita kebal untuk menyangkal Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami kebaikan, keajaiban, bahkan pertolongan Tuhan, mereka juga adalah orang-orang yang menyangkal Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa kita sama lemahnya dengan Petrus. Tentu kita sadar kita juga tidak lebih baik dari siapapun. Satu-satunya alasan kita dapat menjadi lebih baik adalah karena anugerah yang dari Tuhan, di mana Dia telah menjaga, memelihara hidup kita. Dan tentunya dari sini kita mau belajar bahwa setiap kita berpotensi untuk menyangkal Tuhan. Petrus yang dekat dengan Tuhan saja masih bisa menyangkal. Bagaimana dengan kita? Yang terkadang kita jauh dari Tuhan. Mengapa Petrus bisa menyangkal?
Bisa jadi Petrus mengalami tekanan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ketika dia mau ditinggal oleh gurunya yang selama ini selalu ada bersama dengan dia. Sampai 3 kali peristiwa itu terjadi. Dan tentunya hal ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang bisa membuat kita jadi menyangkal Tuhan di dalam hidup kita. Apakah karena pekerjaan yang hari ini sedang kita kerjakan membuat kita jadi tidak mengenal Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan, dan tidak lagi menyatakan Tuhan. Karena kita takut kalau orang lain tahu agama saya, tahu kepercayaan saya, bisa-bisa saya tidak ada lagi di posisi saya saat ini. Apakah karena ketakutan posisi jabatan tertentu membuat kita menjadi menyangkal Tuhan? Apakah dengan apa yang kita punya hari ini, kekayaan, kelimpahan, berkat yang luar biasa, itu semakin membuat kita menjadi saksi Tuhan? Atau justru membuat kita jadi menyangkal Tuhan dan kita merasa, aku gak butuh Tuhan. Kalau aku hari ini sukses, aku bisa berhasil, aku bisa mencapai segala sesuatunya sampai titik ini, itu memang karena saya bekerja keras, memikirkan, berbuat segala sesuatunya dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita menyangkal. Tidak bersyukur, salah satu kita menyangkal Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan beri di dalam hidup kita sebenarnya adalah yang terbaik. Tetapi ketika kita tidak bersyukur, sama halnya kita sedang menyangkal berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ketika kita tidak bersyukur, kita merasa bahwa itu memang sudah menjadi bagian Tuhan untuk memberikannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, hal ini tentunya mengingatkan kita di dalam kita mengikut Tuhan hari ini. Dan hari ini kita mau belajar apa yang bisa membuat kita menyangkal Tuhan, tidak menyaksikan Tuhan, tidak menyatakan Tuhan melalui sikap hidup kita. Jika kita sudah menemukannya, kita harus waspada. Jangan sampai hal-hal ini dapat membuat kita menyangkali Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan. Kita introspeksi di dalam diri kita. Bagaimana pengakuan kita hari ini kepada Tuhan? Apakah kita meyakini Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat kita? Apakah kita juga meyakini bahwa Tuhan Allah campur tangan dalam segala sesuatunya di dalam hidup kita? Dan apakah kita juga meyakini, mempercayai, dan mempercayakan hidup kita juga kepada Tuhan? Atau justru kita berbeda antara perkataan dan juga iman kita? Dan kiranya Tuhan Yesus boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh menyatakan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak takut menyaksikan kasih Tuhan di dalam pekerjaan. Maukah kita menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan berumah tangga, di tengah keluarga yang mungkin ada di antara mereka yang belum percaya? Mari kita saksikan Tuhan. Gak perlu kita sembunyikan kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi justru nyatakanlah itu dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam sikap kehidupan kita. Salah satunya hari Minggu. Apakah kita datang beribadah kepada Tuhan? Ketika kita punya pergumulan, maukah saudara percaya dan menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Dan apakah kita mendasari seluruh kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita hidup di dalam Tuhan? Apakah kita berakar di dalam Dia? Apakah kita dibangun di atas dasarnya? Dan apakah iman kita tetap teguh di dalam Dia? Dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk menyatakan identitas kita. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Ada banyak kesempatan untuk kami hari ini menyaksikan Engkau melalui hidup kami. Pakailah kami ya Tuhan di dalam sikap hidup kami, dalam perkataan kami, perbuatan kami, sikap hidup kami. Sehingga melalui apa yang kami nyatakan, nama-Mu juga boleh
dimuliakan. Berkati setiap langkah hidup kami ya Tuhan, ajar kami tetap menyatakan cinta kasih-Mu, sehingga melalui hidup kami, orang-orang boleh melihat Engkau di dalam kami. Berkati setiap kami, tolong kami Tuhan menjadi alat-Mu, untuk kami berani menyaksikan dan tidak menyangkali Engkau. Kami tahu kami bisa jatuh, tapi kami percaya ada anugerah kemurahan daripada-Mu. Berkati ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk setiap kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh memberkati dan menolong setiap kita untuk berani menyaksikan kasih-Nya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.